Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagaimana cara bertobat setelah mengenal sunnah? Cara tobat setelah mengenal sunnah, ya justru bertobat itu kembali kepada sunnah. Kita kembali mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara bertobat setelah mengenal sunnah, kemudian kembali berpacaran. Oh, maksudnya tobat dari pacaran setelah mengenal sunnah. Ya nggak benar lah. Nggak ada Rasulullah pacaran gitu ya. Nggak ada Abu Bakar pacaran, nggak ada Umar pacaran, nikah langsung. Ya. Jadi pacaran itu tidak ada, cuman kita saja ikuti orang barat. Ya, budaya pacaran itu bukan budaya Islam, budaya barat. Islam tidak mengajarkan pacaran. Islam itu datang, unzur ilaiha, kita lihat akhwat perempuan cocok nikah. Bukan pacaran dulu, pegang-pegangan, ya, bermesrah-mesraan, peluk-pelukan, romantis-romantisan. Ini nggak boleh. Ini budaya barat, bukan budaya Islam. Jangan bawa-bawa nama sunnah kalau masih pacaran. Anda belum nyunnah, ya, Anda belum hijrah. Kalau mau berhijrah, hijrah sekalian bawa dia di pelaminan, ya, itu namanya hijrah. Man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, kata Rasulullah, kalau sudah sanggup nikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, menyelamatkan pandangan, menjaga pandangan, menyelamatkan kemaluan, menjaga. Fa in lam tastati' fa alaihi bis-shaum, fa in lam yastati' fa alaihi bis-shaum. Kalau enggak mampu, puasa. Ya. Itu adalah jalan satu-satunya, enggak ada yang namanya pacaran. Bertahun-tahun pacaran, berarti selama itu Anda berdosa. Rasulullah mengatakan, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh ada laki-laki yang bukan mahram duduk berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ada laki-laki duduk berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya, haram, tidak halal. Berarti ini dosa, bukan bagian dari Islam. Ya itulah, kita sudah ngikut orang barat, orang-orang Yahudi, cara-cara Yahudi yang kita pakai hari ini. Nasrani, itu yang kita pakai. Gak keren katanya kalau gak pacaran. Akhirnya ketika mereka sudah pacaran, rumah tangganya sebentar lagi berantakan. Ya, karena cara yang mereka lalui untuk menuju pelaminan nikah dengan cara yang haram. Akhirnya apa? Bisa kacau. Anaknya juga bisa jadi ya nggak bisa diurus. Walaupun tidak semuanya seperti itu, ya, tidak semua seperti itu. Tapi yang namanya dosa itu akan melahirkan dosa yang baru, dosa yang lain, terus akan berkembang. Dosa itu virus, ya. Dosa itu virus, dia menular. Karena dosa itu syahwat, ya, syahwat menggoda. Namanya pacaran kan indah, romantisan, belum nikah sudah luar biasa kayak suami istri, ya, kata-katanya indah, memang indah, setan semuanya itu, ya. Kalau udah nikah nggak ada lagi itu kata-kata itu, ya. Dasar setan, ya. Jadi selama itu lisannya itu setan yang bicara, bukan manusia. Nanti setelah nikah sebentar saja, karena dia udah bosan. 5 tahun pacaran, ucapan sayang luar biasa, baru 5 hari selesai. Ya, maka Anda belum hijrah kalau masih pacaran. Padahal dulu saya sangat aktif di lembaga amal dan aktif menjadi panitia kajian Ustadz Sunnah di kota tempat saya tinggal dulu. Dan saat pacaran saya hampir diajak berzina. Lah itulah dosa. Ya,
Kalau antum jauhi majlis ilmu, antum gak hadir kajian, apalagi yang belum nikah, hati-hati, hati keras. Dosa akan membuat kita berat. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang yang beriman idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila nama Allah disebut, hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ayat-ayat Quran dibacakan, mendengar majlis ilmu, hadis dibacakan, tersentuh dia. Ini kalau orang hadir di kajian, dengarkan majlis ilmu, akan senang, bahagia hati ini. Tapi kalau dia jauh dari majlis ilmu, dia terus dengan pacaran itu, dengan perempuan, akhirnya keras hati ini, dosa yang dia lakukan. Nggak ada cahaya, nggak ada lagi semangat untuk beribadah. Dosa membuat kita malas ibadah. Hadiri kajian juga malas. Akhirnya apa? Terus dosa-dosa, berzina. Dan na'udzubillah, kalau sudah sampai berbuat zina, bisa lupa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hati-hati, jangan sampai kita masuk dalam hadis innar rajul la ya'malu bi'amali ahli jannah fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Innar rajul, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Ada di antara kita manusia yang beramal dengan amalan penghuni surga. Dengan amalan penghuni surga. Fala yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Antara dia dengan surga itu tinggal satu hasta. Enggak jauh lagi, tinggal sedikit masuk surga. Maka takdir berlaku. Yang dulu dia amalkan, ya, dia melakukan amal soleh, dia taat, tapi tidak ikhlas kepada Allah. Niatnya bukan karena Allah, pengen dilihat orang, pengen dipuji orang, pengen dapat sesuatu dari sifat duniawi ini. Akhirnya Allah balikan keadaannya. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahli nar. Dia melakukan amalan penghuni neraka. Dia berbuat dosa, lalu Allah tutup hidupnya dengan keadaan berbuat dosa, dan dia dimasukkan dalam neraka dengan perbuatan ini. Ingat, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat dari ujungnya. Apa yang dia lakukan di akhir hayatnya, itulah yang akan menjadi penyebab dia akan, kalau dia amal soleh dia masuk surga, kalau dia berbuat dosa dia masuk neraka. Yang terakhir itulah yang akan dijadikan patokan. Naudzubillah. Ini disebabkan karena niat yang tidak ikhlas ketika dia beramal soleh, dia taat beribadah kepada Allah. Ketika dia hijrah, dia belum ikhlas kepada Allah, dia belum niat karena Allah, dia masih khawatir, masih ragu-ragu, belum yakin betul. Akhirnya Allah balikan. Naudzubillah. Kita berdoa semoga Allah istiqomahkan kita di atas kebaikan dan ketaatan. Ya, berdoa selalu. Kita minta istiqomah kepada Allah. Berdoa, jangan tinggalkan doa. Antum kira antum hari ini sudah soleh, antum bisa istiqomah tanpa doa, tanpa pertolongan dari Allah? Lah, harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pertolongan. Jangan tinggalkan Allah, jangan lupa Allah. Kita ini lemah, jiwa hati ini lemah. Sementara dosa-dosa syahwat itu menggoda, menarik-narik. Sementara syubhat juga menarik-narik. Sehingga lama-kelamaan hati ini lemah dan ikutlah kepada syubhat dan syahwat itu. Tenggelamlah dalam dosa. Naudzubillah min dzalik.